terpercaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi an'amana ni'matal iman wal islam. Al-qail, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa sekalian, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berbahagia mendapatkan karunia-Nya senantiasa mengawali hidup kita di pagi hari ini dengan sesuatu yang baik. Mudah-mudahan tazkirah ini mengantar kita bisa lebih menyelami, menjalani hidup kita dengan baik, dengan niat ibadah, apalagi di bulan suci Ramadan, sehingga tetap sukses dan bernilai ibadah di sisinya. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian, seperti faktanya dalam kehidupan kita, manusia itu senantiasa mau hajat-hajatnya terpenuhi. Ini fitrah, ini sesuatu yang harus hidup, memang begitu. Nah, untuk memenuhi hajat hidup kita itu ada dua hal minimal. Dia 50-50. Jangan condong salah satunya. Ini kepercayaan ahlus sunnah wal jamaah. Apa itu? Maksimalkan usaha kerja-kerja kita berdasarkan aturan-aturan yang ada. Ini namanya kasab. Kita berusaha. Satu. Yang kedua, ada doa. Jadi, cara mencapai hajat hidup kita yang hakiki di hadapan Allah sebagai makhluk yang dhaif kita ini ada dua ini. Harus ada usaha, lalu ada doa kepada Allah. Jangan usahanya lemah, usahanya tidak maksimal, lalu mengandalkan doa. Ini akidah atau keyakinan ahlus sunnah wal jamaah. Demikian juga, jangan juga berusaha, merasa hebat, lalu tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dua-duanya penting. Itulah sebabnya kita dalam menghayati kehidupan yang demikian ini, selain belajar, bekerja bersama, mencari teori, berbagai metode agar mencapai kesejahteraan kita bersama dalam pembangunan ini, juga jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mestinya begini, setelah kita berupaya keras, segala upaya sudah kita penuhi sesuai sunnatullah. Sunnatullah itu yang kita pahami adalah berdasarkan sebab akibat. Itu sunnatullah. Bekerja, lalu berdoa dan berdoa kepada Allah. Insya Allah hajat kita dipenuhi. Allah berfirman begini, wa idza sa'alaka ibadi, wahai Rasul, wahai Muhammad, sa'alaka dimukhatabkan kepada Nabi SAW. Sekiranya ada di antara hambaku yang bertanya tentang di mana Allah, katakan. Jadi bukan bertanya hamba Allah, Allah itu ada di mana, di langit kah, di arsy kah, di Baitul Ma'mur kah. Al-Quran memberikan informasi, jangan
jangan Allahnya di mana. Jadi cara Al-Quran menjawab begitu. Wa idza sa'alaka, apabila di antara hambaku bertanya kepadamu Muhammad. Wa idza sa'alaka ibadi anni, tentang Allah. Fa inni qarib, jawablah Muhammad bahwa dia dekat. Di Baitul Ma'mur kah, di manakah, pokoknya jawab saja sangat dekat. Jadi lain pertanyaan, lain jawaban. Jawaban lebih hakiki daripada sekedar kita tahu di mana Allah berada. Qarib, intinya dekat. Karena dia dekat, ujibu da'watad da'i idza da'an. Coba perhatikan redaksi Al-Quran ini, surah Al-Baqarah. Saya akan penuhi doa, permohonan, idza da'ani, apabila ada di antara hambaku yang berusaha berdoa. Apa artinya? Apakah Allah hanya memberi pada saat kita berdoa? Tentu tidak. Tapi berdoanya kita itu adalah ibadah kepadanya. Nah, pemirsa sekalian, karena tema kita adalah waktu mustajabnya doa, saya mau ringkas sedikit bahwa dalam Islam, ibadah itu termasuk doa, ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Pertama, waktunya, lalu tempatnya, serta adabnya atau caranya. Ibadah lain begitu, tapi khusus pagi hari ini kita coba bawa ke situ. Pertama, doa ini ada waktu-waktu tertentu yang sangat mustajab. Ada tempat tertentu juga yang mustajab. Kemudian ada cara yang praktis yang Allah tunjukkan kepada kita bahwa dengan cara begini doamu itu boleh singkat tapi dipenuhi oleh Allah melebihi dari yang kamu minta. Oleh karenanya 3 hal ini boleh kita share sama-sama. Kita lanjutkan setelah jeda sejenak. Kok gambarnya gini sih? Mami! Kenapa? TV kita banyak semutnya gini, kamu naruh gula ya di situ ya? Menurut Papi, Mami yang bikin ini TV banyak semutnya. Aduh, ada apa ini ribut-ribut? Kenapa? Tadi tuh kita nyalain TV, tiba-tiba gambarnya banyak semutnya tuh. Jadi kalian tuh masih menyaksikannya siaran analog TV ya? Bukan digital? Jika pesawat TV kamu sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV. Kemudian pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. Mudah bukan? Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kita perhatikan waktu, tempat dan adab bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Izin saya tambahkan sedikit tentang doa ini. Apa sih urgensinya doa? Dalam salah satu hadis Nabi SAW tegaskan, ad-du'a'u, doa itu mukhul ibadah, otaknya seluruh ibadah. Jadi doa itu bukan hanya bagian akhir dari aktivitas kita. Tidak seperti itu. Dia adalah menjiwai, menggambarkan. Itulah sebabnya hebat menurut saya ada kegiatan di instansi-instansi itu doa ditempatkan lebih awal. Itu yang berdasarkan hadis Nabi SAW. Jadi, ad-du'a'u mukhul ibadah. Itulah sebabnya bagi yang berdoa atau termasuk orang-orang yang sering punya kegiatan termasuk protokoler yang mengatur acara itu,
Bagus kalau faham ini. Jadi, doa itu justru bagaimana menggambarkan kegiatan dari sebuah rapat kah, program kah apa, itu dikasih tahu bagi yang berdoa bahwa ini tujuannya. Sehingga dalam doa itu yang diaminkan oleh seluruh yang hadir. Ini juga, mohon maaf pemirsa sekalian, kalau ini kita sebut pembaca doa, taruhlah misalnya kita ini ustaz, jangan membaca doa. Istilah ini agak tegas kayaknya ya. Tapi maksud saya adalah, biasakanlah itu kalau disuruh baca doa, bertanya kepada jamaah apa hajatnya. Saya bawa ke instansi, antar instansi ya. Itu bagusnya kalau instansi kan pakai surat. Pelantikan. Ini ulang tahun. Ini musyawarah. Perhatikan temanya. Carilah referensi baik dari Al-Quran. Ini doa yang muktabar. Doa yang wirid dari Nabi SAW, yang maksur dari Nabi SAW. Jadi sebisa mungkin doa itu yang kita baca, jangan lain temanya, lain tema kegiatannya, lain doa kita. Ini kan ini demi mustajabnya doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalam sebuah kegiatan yang dihadiri tidak kurang dari 40 orang, Allah malu itu kalau berjamaah orang mengaminkan lalu tidak diijabah. Nah, jangan main-main tentang ini. Saya tidak berkata bahwa kalau ada lembaga atau di antara kita yang mengakhirkan doa. Tapi yang saya mau tegaskan adalah, jangan menjadikan sebuah acara, disepelekan itu doa hanya sebagai formal belaka. Allah akan kasih begitu hasilnya. Allah akan kasih begitu. Mohon maaf ini. Kadangkala ada sebuah kegiatan, doa itu dianggap formal belaka. Tempatnya di mana hanya diselipkan, tidak menjadi warna. Padahal ini yang sandaran kepada Allah. Izin, boleh orang hebat semua bicara, tapi yang lebih hebat dari sekedar kehebatan manusia adalah Allah. Itu pemirsa sekalian. Nah, itu ad-du'a'u mukhul ibadah. Jadi, mari kita memperbanyak wawasan tentang doa ini sehingga dalam berdoa boleh variasi doanya, boleh macam-macam sesuai momen-momennya, sesuai waktu-waktunya. Tapi ini harus difaham dulu filosofinya. Doa hanya akan diijabah oleh Allah pada saat yang tepat dan dengan kesungguhan. Apa sih itu doa? Doa itu adalah talbum minal adna ilal a'la. Permohonan dari bawah ke atas. Ada dalam kaidah agama itu, di pondok pesantren dipelajari. Kalau amar, kalau perintah, talbum minal a'la ilal adna. Kalau perintah. Nah, kita hamba Allah memenuhi hajat kita itu bermohon kepada Allah, maka harus ini disiapkan baik-baik. Bahkan boleh jadi rapat itu ya, menurut saya kurangi waktunya. Kalau setengah hari, press waktunya. Niatkan ini akan sukses kalau Allah restui. Jangan lupa ini. Saya agak semangat pemirsa sekalian, karena ini sesuatu yang jangan bergeser pemahaman kita tentang ini. Saya katakan di awal tadi, 2 cara memenuhi hajat manusia itu usaha, kehebatan, ilmu, sinergitas. Yang berikutnya juga doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemirsa sekalian, sebelum saya menyampaikan waktu yang mustajab, Rasulullah SAW tegaskan begini, ada 3 doa yang tidak tertolak. Ini luar biasa ini. Ada doa, ada 3 yang tidak tertolak apabila itu yang berdoa. 1, doanya orang tua terhadap
anaknya. Yang berikutnya, doanya orang berpuasa, terutama pada saat ia sahur dan mau berbuka puasa. Itu tidak tertolak. Yang ketiga, da'watul mazlumi. Allah tidak menyia-nyiakan doanya orang yang terzolimi. Jadi tiga ini. Kalau yang pertama, doanya orang tua, ayo kita sudah banyak berdoa kepada Allah. Ya, diteleponlah orang tua kalau kita berjauhan karena pelajar misalnya. Ya Allah, ya doakan kami Bu, doakan saya Pak. Insya Allah itu diterima oleh Allah, harus penuh keyakinan. Yang kedua, terutama di bulan Ramadan, jangan kita banyak cerita. Tidak habis ceritanya sampai mau berbuka puasa, mau juga sahur misalnya, bukan doa yang ia panjatkan, dia ngomongnya banyak, nontonnya banyak sebelum ia sahur. Padahal disitulah dua kelompok ini tidak ditolak oleh Allah. Yang ketiga, jangan coba-coba berbuat zalim bagi sesama. Jangan sepelekan sesama kita. Karena kapan ada unsur kezaliman kita kepada dia, doanya Allah tidak tolak. Pemirsa sekalian kaum muslimin dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan setelah jeda sejenak. Kok gambarnya gini sih? Mami, Kenapa? TV kita banyak semutnya gini, kamu naruh gula ya di situ ya? Menurut Papi, Mami yang bikin ini TV banyak semutnya. Aduh, ada apa ini ribut-ribut? Kenapa? Tadi tuh kita nyalain TV, tiba-tiba gambarnya banyak semutnya tuh. Jadi kalian tuh masih menyaksikannya siaran analog TV ya, bukan digital? Jika pesawat TV kamu sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV. Kemudian pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. Mudah bukan? Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih. Pemirsa sekalian, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, doa yang kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala itu mudah-mudahan juga kita anggap sebagai sesuatu yang penting dalam hidup kita sehingga kita banyak melakukannya dalam setiap hajat-hajat kita. Sekarang agama memberikan informasi waktu-waktu yang mustajab itu tentu banyak, tapi mungkin di pagi hari ini sangat terbatas yang bisa saya sampaikan. Pertama, pada saat orang mendengarkan azan termasuk iqamah. Ini kan singkat ini. Pada saat sang muazzin memperdengarkan suaranya lewat mic masjid, kita dengarkan, upayakan jangan bercakap-cakap. Hayati kalimat itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai asyhadu an la ilaha illallah, ya Allah, tidak ada yang disembah selain Engkau. Semuanya itu memuji Allah, itu azan. Nah, pada saat ini jangan ini disepelekan. Itulah sebabnya dianjurkan semua diam. Kita bersyukur di negara kita, termasuk di kota kita ini, sudah menjadi adab itu. Sudah menjadi sebuah kecerdasan. Menurut saya, bahasa itu saya pakai kecerdasan. Kenapa? Sementara sibuk dengan agenda, rapat. Tiba-tiba terdengar azan. Ayo, langsung diam semua. Ini sebuah kemajuan beragama yang hebat. Kalau masih ada yang bisik-bisik, ini kah tidak mengerti ini. Padahal pimpinan sudah diam. Yang bahaya kalau pimpinan tidak terbiasa begitu. Ayo gimana yang lain diam? Nah, dia pimpin rapat. Itu. Jadi azan didengarkan termasuk iqamah. Ini waktunya singkat. Niatkanlah. Makanya harus ada jawaban pada saat orang itu melantunkan azan, termasuk pada saat iqamah. Jangan lagi sibuk lihat kiri kanan.
Jangan lagi ngatur saf sendiri, nanti imam yang arahkan. Berdoalah kepada Allah pada saat iqamah. Itu satu. Waktu ini singkat, tapi jangan dianggap sepele. Yang kedua, sepertiga malam akhir. Ini dia seringkali dirangkaikan dengan pada saat orang sholat tahajud. Jadi, dan inilah maksudnya sebenarnya. Doa yang paling mudah diijabah Allah itu pada saat orang lain tertidur, sunyi, kita sholat lalu berdoa kepada Allah, insya Allah diijabah olehnya. Mudah-mudahan kita dalam doa-doa kita itu yang kita khususkan itu dapat diijabah oleh Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah pada saat sang hamba Allah itu dalam keadaan sujud terakhir. Ini kapan? Setiap sholat 5 waktu, termasuk sholat sunat yang kita lakukan, maka gunakan berdoa terutama pada sujud terakhir. Ada hadis Nabi begini, aqrabu ma yakunul abdu. Waktu sekaligus ingkul di dalamnya tempat, jadi waktu dan tempat biasanya bersamaan. Waktu dan tempat orang paling dekat dengan Tuhannya, wa huwa sajidun, pada saat ia sujud. Saat kepala di bawah, darah sementara kita hayati turun ke kepala, tenang fikiran, kita khusyuk ke hadiratnya. Mintalah kepada Allah di situ. Kita minta anak kita menjadi soleh, keluarga kita menjadi makin dekat dengan agama. Itu aqrabu ma yakunul abdu, seorang hamba paling dekat dengan Tuhannya, wa huwa sajidun, pada saat ia sujud. 3 tempat yang mustajab ini di antara banyak, nanti ada di Padang Arafah, itu bagi yang pergi haji, termasuk yang umrah, dan tempat-tempat lain di Multazam itu. Tapi yang paling banyak kita di tanah air minimal 3 ini, pada saat azan dan iqamah, dan ini 5 kali minimal sehari semalam. Yang berikutnya pada saat di sepertiga akhir malam, waktu tahajud, dan pada saat kita sholat, terutama di sujud terakhir. Kemudian pemirsa sekalian, mungkin ada yang bertanya, bagaimana sih adab atau tata tertib berdoa itu? Yang pertama adalah kita harus memastikan diri dalam kondisi fresh, dalam keadaan berwudu misalnya, dalam kondisi membaca selawat kepada Nabi SAW. Makanya doa kita itu selalu diawali dengan tentu hamdalah, memuji dulu Allah, karena itu yang kita tempati meminta. Yang kedua, kepada kekasihnya, mudahkan permohonan kita itu dengan berselawat kepada Nabi SAW. Yang berikutnya, sebisa mungkin yakinkan hati kita, jangan ada keraguan untuk diijabah oleh Allah. Caranya menghadap ke kiblat, jangan banyak goyang-goyang pada saat kita berdoa. Pemirsa sekalian, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kiranya mengangkat tema tentang doa ini tentu sudah banyak kita faham sama-sama. Tapi sebagai kesimpulan saja pada pagi hari ini bahwa doa itu adalah otaknya, rohnya seluruh ibadah. Puncaknya usaha hamba Allah. Setelah berusaha secara zahiriyah, tawakalkan kepada Allah. Yang berikutnya, memang cari waktu dan tempat-tempat yang memang disampaikan oleh referensi agama bahwa itu mustajab. Kita cari ini. Bolehkah di luar itu? Boleh. Tapi akan lebih bagus kalau keyakinan hati kita itu komplit di dalamnya, tempatnya iya, waktunya iya,
kemudian keyakinan dalam hati kita juga diijabah oleh Allah karena meminta kepada Allah sesuatu yang wajar bagi kita. Pemirsa sekalian kaum muslimin dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan demikianlah dan kita rajin berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan berkah dari doa kita itu makin mentakarubkan kekayaan hati kita kepada Allah, tawakal kita kepada Allah, sekaligus berkahnya dalam bentuk kesejahteraan dalam kehidupan dunia bisa kita raih. Pemirsa sekalian kaum muslimin dimuliakan oleh Allah, sekedar ini yang bisa kita sampaikan di pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayahnya kepada kita, selalu peka, selalu siap dalam setiap momen yang menguntungkan bagi kita, dan memang momen yang disiapkan oleh Allah kepada kita untuk mencapai hajat hidup kita yang banyak itu. Jangan sia-siakan waktu-waktu tertentu, minimal yang kita sampaikan tadi, sehingga Allah memenuhi hajat-hajat kita. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lamu bis-shawab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.